Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik ternyata ya. Ternyata hari ini ya SBY juga turun gunung ya terhadap kepentingan sistem pemilu yang hari ini begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa spekulasi di masyarakat bahwa akankah Pak Jokowi 3 periode atau jangan-jangan ada muncul ya oligarki yang memainkan peran kepada bangsa kita begitu. Akhirnya Pak SBY turun tangan seperti ini. SBY, apakah ada kegentingan sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan? Ya, inilah mantan presiden pasti tahu ya atas kepentingan oligarki begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentarnya, SBY, apakah ada kepentingan ya sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan? Ini yang menarik juga begitu kan. Tak mampu bersaing dengan sportif aturan dikutak-atik. Bisa jadi seperti itu. Apakah digenting-gentingkan atau sesuatu yang dipenting-pentingkan begitu? Ya, kegentingan dibuat sama kaum kolam untuk menguntungkan kroninya. Yang ada kegentingan bagi Mukidi. Tidak ada kegentingan ya saat ini ya, yang ada orang yang sedap kalap mempertahankan kekuasaan. Apapun yang menguntungkannya mau dilakukan tak peduli itu akan mundur atau merugikan rakyat. Betul sekali begitu kan. Komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Genting Pak buat para penjahat karena kejahatannya segera berakhir dengan berpotensi dihukum. Diganti karena ya pemberi modal belum balik modal. Makanya lempar bola ya panas 3 periode. Kalau bagus langsung 3 periode, ternyata tidak jadinya jalanin plan B atau konstitusi sudah tidak berguna di rezim ini. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya orang-orang punya kepentingan tersendiri kepada bangsa kita begitu. Para kekuasaan yang kemudian sudah nyenyak tidur di kekuasaan begitu kan. Sudah berlindung di ketiak rezim ya pada akhirnya ya ketika hal-hal seperti ini dilakukan ya mau tidak mau kita harus melakukan hal itu begitu. Dalam artian bahwa kalau Pak SBY turun gunung ini sudah menjadi catatan penting begitu kan. Seorang mantan presiden 2 periode juga turun gunung ya untuk mengatasi sistem pemilu hari ini begitu. Kalau sistem pemilu hari ini sudah ada kecurangan besar terhadap kepada bangsa kita, bagaimana jadinya kalau sudah berlangsung pemilu? Pasti banyak kecurangan yang terselubung begitu kan? Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, SBY apakah ada kegentingan sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Pas sampai PSBY turun tangan begitu kan, turun gunung. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengomentari gugatan sistem pemilu yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi MK. SBY mengingatkan MK perihal gugatan ini. Dalam tulisan di Facebook yang dibagikan kepada wartawan Minggu 19 Februari 2023, SBY mengaku tertarik dengan isu pergantian sistem pemilu seperti dalam gugatan di MK. SBY sudah lama tidak mengomentari isu berpolitikan di tanah air. Bahkan dia mengatakan begini, benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda yang timeline-nya ditetapkan oleh KPU? Tepatlah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu. Tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan. Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti ya dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini, kata SBY. Bahkan dia mengatakan SBY mempertanyakan situasi kegentingan apa yang haruskan sistem pemilu harus dirubah. SBY mencontohkan situasi krisis pada tahun 1998 ketika reformasi terjadi dan rezim Orde Baru Soeharto berakhir. Apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kegentingan di negara kita seperti situasi krisis di tahun 1998 misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan, ujar SBY. SBY mengakui mengubah sebuah sistem memenangkan dimungkinkan. Meski demikian, SBY menegaskan saat ini proses pemilu tengah berjalan. Udah sebaiknya dilakukan musyawarah bersama ketimbang mengajukan gugatan ke MK. Betul begitu kan? Bagaimana jadinya kalau ya pemilihan ini tertutup ya? Bagaimana dengan orang-orang yang punya kapasitas tinggi? Banyak orang-orang yang punya kapasitas untuk membangun bangsa lalu kemudian kalah di tengah jalan begitu kan?
rakyat kan sudah tahu siapa yang harus kita coblos begitu kan. Ya, kalau memang tertutup, ya yang menentukan pasti partai politik begitu kan. Orang-orang yang membeli suara, orang-orang yang membeli ingin ngebet menjadi calon anggota legislatif dan sebagainya begitu kan. Bahkan mengubah sebuah sistem tentu aman dimungkinkan, namun di masa tenang bagus jika dilakukan perembukan bersama ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judicial review ke MK. Dia menilai perubahan untuk menyempurnakan sistem pemilu di Indonesia bukanlah hal yang tak mungkin. Namun SBY menyebutkan penyempurnaan ini jangan hanya bergerak dari sistem terbuka yang sekarang digunakan berubah ke sistem tertutup. Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara, serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat tak perlu diajak bicara, perlu dilibatkan, ucapnya. Bahkan ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jejak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut SBY, eksekutif dan legislatif dan yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan untuk langsung mengubah hal yang mendasar, khususnya mengubah hal yang menyangkut hajat orang banyak. Dan bahkan ini yang menjadi pertanyaan oleh Pak SBY adalah rakyat perlu diajak bicara. Ini komunikasi yang baik sebenarnya. Dan bahkan ini tamparan keras kepada siapapun orang yang mengubah tentang pemilu tertutup atau pemilu terbuka begitu. Bagi SBY, rakyat perlu diajak bicara soal wacana perubahan sistem pemilu. Pemerintah, kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, perlu menambahkan atau membuka membahas sistem pemilu. Bagaimana rakyat perlu diajak bicara? Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangannya pihak lain. Utamanya rakyat mengatakan itu urusan saya dan saya punya kuasa. Untuk semua urusan tentu tidaklah bijak. Sama ya, SBY juga menyampaikan nilai-nilai warisan dari para pendiri Republik Indonesia seperti musyawarah, mufakat hingga berdialog dan berembuk. Bahkan ya, SBY perlu menjelaskan perubahan sistem pemilu secara gamblang. Perlu disampaikan apa yang berbeda antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Bahkan SBY tak menyampaikan sistem mana yang ia pilih, ya terbuka atau tertutup. SBY hanya ingin menyampaikan bahwa sebuah perkara besar dan fundamental perlu dibahas bersama. Bahkan menurut SBY negeri ini perlu milik budaya untuk mengedepankan the power of reason, atau menurut SBY itulah karakter dari budaya bangsa maju. Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional, permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan serta untuk memenuhi aspirasi besar. Betul sekali begitu kan, rakyat yang menjadi kekuatan besar, yang menjadi puncak power yang mana harus melibatkan begitu kan. Semuanya harus ditanyakan kepada rakyat, bukan seolah-olah kita rubah begitu kan atas kepentingan-kepentingan tertentu. Itulah yang tidak boleh begitu kan. Bahkan Pak SBY mengatakan bahwa milik bangsa kita, milik bersama begitu kan. Walaupun ada yang memang rakyat yang tidak dilibatkan dalam hal ini seperti misalnya jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun minta 9 tahun dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan pemilihan yang tertutup yang awalnya terbuka menjadi tertutup, ini menurut saya pribadi langkah yang buruk begitu kepada demokrasi kita begitu. Orang-orang yang menjadi calon anggota legislatif begitu kan, dia kan punya orientasi masa depan, punya orientasi untuk membangun bangsa. Bagaimana jadinya kalau ditentukan oleh sebuah partai begitu? Jadi yang menang bisa jadi kalah, yang kalah bisa menjadi menang begitu kan. Karena sudah ditentukan, rakyat tidak tahu bahwa itu adalah si A, si B dan si C yang menang begitu kan. Tahu-taunya yang menentukan itu adalah rakyat begitu. Bagaimana mungkin rakyat akan memilih sedangkan pemilu itu tertutup begitu kan. Misalnya si kelompok si A, si B dan si C pengen milih yang C, lalu kemudian tahu-taunya yang menang si A begitu kan. Itu menurut saya pribadi tidak fair dalam pemilu hal ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.